Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rahmatullah, NPM 190319050, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Internet Banking dan Risiko Kredit terhadap Kinerja Keuangan. Studi kasus pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Dalam dunia perbankan, faktor utama yang sangat penting yaitu kinerja keuangan perbankan. Nah, kinerja keuangan perbankan ini merupakan sebuah gambaran keberhasilan yang dicapai oleh bank dalam kegiatan operasionalnya sudah sampai mana. Ukuran profitabilitas yang menggunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan return on asset atau ROA, karena ROA ini lebih memfokuskan kemampuan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan. Dapat dilihat pada gambar grafik berikut menjelaskan bahwa terjadinya penurunan ROA perbankan selama periode penelitian. Nah, menurunnya ROA selama 3 tahun berturut-turut ini dapat disebabkan oleh penurunan suku bunga perbankan baik secara global maupun domestik selama 3 tahun tersebut. Selain itu, masalah meningkatnya NPL pun atau non-performing loan juga menjadi salah satu penyebab turunnya ROA. Seiring dengan era perkembangan global saat ini, bank telah mengembangkan berbagai layanan untuk memudahkan transaksi masyarakat, salah satunya dengan diterapkannya internet banking. Nah, aktivitas yang menghasilkan pendapatan utama bagi bank yaitu kredit. Risiko kredit akan berpengaruh terhadap profitabilitas bank, karena besarnya suatu risiko kredit dapat menurunkan profitabilitas. Nah, dalam menghitung risiko kredit, cara yang digunakan yaitu non-performing loan. Nah, data dari OJK menyebutkan bahwa Desember 2021 risiko ROA ini mengalami penurunan dilihat dari NPL gross-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesehatan perusahaan perbankan cukup aman. Identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana internet banking perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. 2. Bagaimana risiko kredit perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2021. 3. Bagaimana kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2021. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh internet banking dan risiko kredit terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2021 secara simultan dan parsial. Nah, menurut Hani dan Dita, kinerja keuangan merupakan usaha formal yang dilakukan perusahaan yang dapat mengukur bagaimana keberhasilan perbankan dalam menghasilkan laba. Nah, menurut hartawan, internet banking merupakan salah satu layanan perbankan yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui internet. Sedangkan risiko kredit, menurut Dewi dan Sirandoko, yaitu ketidakmampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun setelah jatuh tempo sesuai peraturan dan perjanjian yang berlaku. Nah, metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif verifikatif. Nah, populasi pada penelitian ini yaitu ada 46 perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Lalu diperoleh sampel sebanyak 29 perusahaan perbankan yang terdaftar di BI. Nah, untuk jenis dan sumber data yaitu menggunakan data sekunder yang diperoleh dari annual report bank terkait. Dan untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan dokumentasi. Ada 4 yaitu ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas ini mendapati nilai sebesar 0,1255 lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Untuk uji multikolinialitas, internet banking dan kredit memiliki nilai korelasi sebesar 0,0623 lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi masalah multikolinialitas. Dan untuk uji autokorelasi mendapati nilai dari Watson sebesar 0,3716 yang berada di antara nilai negatif 2 dan 2, maka terbebas dari autokorelasi. Dan untuk uji heteroskedastisitas, hasil ujinya tidak melewati batas 500 dan negatif 500, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, untuk pemilihan model estimasi yang pertama yaitu pada uji Chow mendapati nilai probability cross-section chi-square yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sesuai dengan kriteria keputusan menggunakan model fixed effect. Lalu pada uji Hausman, nilai probability dari cross-section sebesar 0,5010 lebih besar dari 0,05 sesuai dengan kriteria keputusan menggunakan model random effect. Dan untuk uji Lagrange multiplier mendapati nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga model yang dapat digunakan yaitu random effect model. Dari hasil analisis regresi data panel diperoleh persamaan sebagai berikut. Nah, nilai konstanta menunjukkan angka positif yaitu sebesar 2,404620. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen bernilai 0 maka kinerja keuangan sebesar 2,4620. Lalu nilai koefisien dari variabel internet banking ini menunjukkan angka negatif sebesar negatif 0,32802. Hal ini menunjukkan apabila internet banking menurun 0,01 maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,32802. Nah, untuk nilai koefisien dari variabel risiko kredit menunjukkan angka negatif sebesar negatif 0,1808. Hal ini menunjukkan apabila risiko kredit menurun 0,01 maka kinerja keuangan akan meningkat sebesar 0,1808. Nah, hasil dari koefisien determinasi ini mendapati hasil R square yaitu 0,8042. Artinya kinerja keuangan dipengaruhi dan dijelaskan oleh variabel bebas dalam penelitian ini sebesar 80,42%. Nah, untuk hasil dari uji simultan mendapati nilai probability sebesar 0,0015 lebih kecil dari 0,05. Maka secara simultan internet banking dan kinerja keuangan ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Nah, untuk uji parsial internet banking diperoleh nilai terhitung sebesar 0,7664 lebih kecil dari nilai T-tabel yaitu 1,9768 dan nilai signifikannya sebesar 0,4483 lebih besar dari 0,05.
maka secara parsial internet banking ini tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Nah, untuk risiko kredit diperoleh nilai hitung sebesar 3,4147 lebih besar dari nilai tabel 1,9768 dan nilai signifikan sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka secara parsial risiko kredit ini berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap kinerja keuangan. Kesimpulannya yaitu perbankan yang terdaftar di BI periode 2017 sampai 2021 sebanyak 27 bank sudah menerapkan internet banking dan 2 bank belum menerapkan internet banking selama periode penelitian. Risiko kredit pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI selama periode penelitian mengalami kenaikan. Untuk kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI ini mengalami penurunan yang signifikan. Nah, secara parsial pengaruh internet banking terhadap kinerja keuangan tidak berpengaruh signifikan. Pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan secara simultan internet banking dan risiko kredit berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Untuk saran bagi investor dan calon investor keputusan investasi sebaiknya memperhatikan faktor NPL perbankan karena NPL ini berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan. Nah, bagi pihak perbankan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan manajemen untuk melakukan investasi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka panjang. Nah, bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang berbeda atau lebih beragam sehingga hasil penelitian yang dihasilkan dapat memberikan pengetahuan baru. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.